Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan yang akan kita bahas sekarang. Mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Ketika masih bersama Sang Guru Yesus, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa? Baik, mari kita cermati hal ini. Saya ajak kita untuk membuka Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17. Yang demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Saudara-saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Puji Tuhan. Saudara, pada zaman Yesus, puasa adalah syariat agama. Diwajibkan, dan bahkan itu menjadi penanda kesalehan seseorang. Orang-orang Yahudi, terutama golongan Farisi, tapi juga Saduki, Eseni, dan kelompok-kelompok masyarakat, mengakui itu bahwa puasa adalah syariat agama. Yang menarik adalah Yesus memaknai bahwa puasa adalah kebutuhan. Puasa adalah relasi dengan Tuhan. Puasa bukan sekedar perintah agama. Puasa adalah sebuah laku spiritualitas. Oleh sebab itu, suatu saat murid-murid Yohanes bertanya kepada Sang Guru Yesus, "Mengapa orang-orang Farisi puasa, kami murid-muridnya Yohanes puasa, tapi murid-muridmu tidak?" Dan Yesus menjawab, "Bagaimana mungkin sahabat mempelai berduka ketika masih bersama mempelai? Tapi pada saatnya mempelai itu akan diambil daripadanya, dan mereka akan berpuasa." Saudara, mempelai adalah Yesus. Sahabat mempelai adalah orang-orang yang dekat dengan mempelai itu. Dan ketika mempelai itu sedang berpesta, pada zaman itu orang punya kerja itu tidak cuma 1, 2, 3 jam, tapi berhari-hari. Dan ketika itu terjadi, maka pesta itu sedang dilangsungkan, dan mempelai, para sahabat itu, dari mempelai itu pasti menyertai. Murid Yesus tidak berpuasa pada saat Yesus bersama mereka. Karena apa? Karena mempelai itu ada di dekatnya. Mereka bersama Sang Guru dididik. Tapi seperti ayat yang tadi disebut, ayat 15, Matius 9 ayat 15. Pada saatnya mempelai itu akan diambil, dan pada saat itu mereka berpuasa. Pada saat Yesus berpisah dengan para murid, maka pada saat itulah kemudian para murid berpuasa. Itu jawab Yesus yang pertama. Jadi ketika masih bersama tidak perlu berpuasa. Tapi ketika Yesus migrat ke surga, diambillah mempelai itu, maka saat itulah
murid-murid berpuasa. Dan kita kemarin sudah membahas puasa dalam perjanjian baru, dalam Alkitab perjanjian baru, bahwa murid-murid berpuasa, para rasul, bahkan jemaat perdana juga berpuasa. Itu jawaban Yesus yang pertama, ayat 15. Sementara ayat 16-17, saudara, menarik. Karena bicara tentang kain yang ditambalkan dan bicara tentang kantong kulit tua untuk isi anggur. Yesus sedang berbicara bahwa konsep puasa bukan seperti yang dimaknai orang Yahudi. Syariat agama. Puasa adalah spiritualitas. Ada pemaknaan baru. Oleh sebab itu, saudara, disebutkan di sini tidak bisa pakai anggur yang baru dipakai di kantong yang lama, karena itu akan hancur gitu. Sehingga diambillah satu pemahaman baru, kalau pakai kantong yang baru, anggur baru. Dulu anggur dikasih wadah ya. Jadi tidak bisa anggur yang baru ditaruh di kantong yang lama, jebol. Ajaran Yesus tentang puasa tidak bisa ditaruh di konsep lama. Maka dibuatlah konsep baru, yaitu puasa adalah kebutuhan ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Begitu juga dengan kain yang ditambalkan. Karena apa? Kain baru tidak bisa ditambal ke kain lama. Ya sudah, kain lama dibuang. Nah, saudara, apa yang kita baca dari poin ini adalah Yesus mengajarkan tentang konsep-konsep baru. Ada konsep tentang pengampunan, ada konsep tentang doa. Doa itu harus begini begitu. Kalau Yesus tidak, doa itu relasimu dengan Tuhan. Kalau sedekah itu harus begini begitu, aturannya ada. Yesus enggak, sedekah itu yang dibuat tangan kanan, jangan sampai dilihat tangan kiri. Begitu dengan puasa. Kalau puasa dibuatlah dimaklumkan puasa bersama. Yesus enggak. Kalau kamu berpuasa, cuci muka supaya orang tidak tahu kalau kamu sedang berpuasa. Konsep baru, anggur baru, wadah baru, tidak boleh dicampur. Nah, saudara, itulah sebabnya murid Yesus, ketika masih Yesus bersama mereka, mereka tidak berpuasa. Tetapi setelah itu mereka berpuasa. Kita melihat, kita sudah mencermati kemarin dalam perjanjian baru. Kalau ada orang yang beragama Kristen dan mengatakan orang Kristen tidak perlu berpuasa karena murid Yesus tidak, berarti dia tidak membaca dengan cermat firman Tuhan ini. Nah, saudara, saya stopkan dulu karena kami akan sambung, yaitu model-model puasa dalam perjanjian lama. Model-model puasa dalam Alkitab perjanjian lama. Tidak sekarang, tapi episode berikutnya. Dan sekarang kita tahu bahwa murid Yesus semula tidak berpuasa, tapi kemudian berpuasa. Selamat untuk menjalani puasa, bukan soal makanan minuman, tapi soal hati, soal relasi, soal amal baik, dan memang ada soal pengendalian diri termasuk makanan. Tuhan memberkati. Kita tunggu berikutnya besok, yaitu model puasa dalam Alkitab perjanjian lama. Tuhan berkati.